Seorang wanita ditemukan tak bernyawa. Cukup mengenaskan saat ditemukan, ternyata pelakunya seorang lelaki yang tak pernah disangka. Setelah diselidiki, wanita tersebut ternyata penjajah dan dihabisi oleh pelanggannya. Kejadian kisah nyata yang diceritakan kali ini terjadi di Jakarta. Seorang wanita bernama Aci berusia 38 tahun. Dirinya pun pernah gagal menikah 2 kali. Dirinya adalah seorang janda dengan 5 anak. 2 kali gagal menikah. Siska sendiri lebih memilih fokus dengan pekerjaannya. Anak-anak Siska sendiri diurus oleh keluarganya. Beberapa dari anak Siska pun bahkan diurus oleh mantan suaminya. Siska berasal dari kota Sukabumi, bukan dari keluarga berada. Bahkan Siska pun penuh dengan kekurangan. Tinggal bersama keluarganya pasca dirinya bercerai, Siska pun nampaknya lebih menginginkan bekerja dan merantau ke Jakarta. Demi memenuhi kebutuhan keluarganya, Siska yang merantau di Jakarta kerap memberikan uang kepada keluarganya tiap bulan. Meski berada di Jakarta, namun menurut keluarga, tiap bulan pun Siska tak hanya mengirim, namun beberapa kali pulang ke Sukabumi. Dikenal sebagai wanita yang ramah, tak banyak bicara, Siska yang nampaknya punya gaya tersendiri, meskipun kekurangan, dirinya selalu terlihat modis. Dengan dandanan yang ditampilkan di sosial media, mengingat Siska sendiri aktif bermain sosial media. Di Jakarta, Siska sendiri bekerja sebagai SPG, berjualan obat herbal yang kadang dilakukannya lewat sosial media atau langsung di salah satu store. Siska sendiri di Jakarta tinggal di salah satu apartemen di kawasan Jakarta Selatan. Tak lama Siska sendiri ternyata berpacaran dengan seorang lelaki bernama Indra, bekerja sebagai pelayar. Serius dengan Indra, bahkan tak lama Indra pun melamar Siska. Menerima masa lalu Siska, Indra dengan Siska pun nampak serius menjalani hubungan. Semua nampaknya berjalan biasa saja, namun ada yang aneh di tanggal 18 Desember 2018. Di apartemen kebagusan, Siska ditemukan tak bernyawa dengan kondisi yang tragis. Tinggal di apartemen tersebut, saat itu pacar dari Siska pulang berlayar. Bingung karena dirinya tak bisa menghubungi Siska hingga datang ke apartemen. Namun ternyata apartemen terkunci. Pacar dari Siska pun menelepon sahabat Siska. Sahabat Siska datang ke apartemen dengan pacar Siska pun langsung menghubungi dari pihak security. Dibantu pihak security membuka kunci apartemen tersebut dan kaget menemukan Siska sudah tak bernyawa dengan kondisi yang tragis, bahkan penuh cairan merah. Kejadian ini pun langsung dilaporkan kepada pihak kepolisian. Mendapat berita ini, pihak kepolisian pun langsung datang menyelidiki kasus ini. Membawa jasad Siska ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Hasil otopsi menyebutkan Siska mendapatkan banyak tikaman, mengeluarkan banyak cairan merah hingga akhirnya tak bernyawa. Usai dilakukan otopsi, jasad Siska dikembalikan ke keluarga, dikembalikan ke Sukabumi untuk dimakamkan. Keluarga meminta pihak kepolisian menyelidiki tuntas kasus ini dan membawa pelaku untuk dihukum. Tak lama pihak kepolisian pun menyelidiki kasus ini. Interogasi pacar Siska, keluarga Siska, teman-teman Siska, bahkan orang-orang di apartemen. Hingga akhirnya pihak kepolisian pun menemukan CCTV. Beberapa hari lalu pun nampaknya terlihat beberapa lelaki datang ke apartemen Siska, lelaki yang berbeda-beda. Hingga ada satu lelaki terakhir yang mengunci apartemen Siska dari luar. Lelaki tersebut dicurigai adalah orang yang menghabisi Siska. Berkat kerja keras pihak kepolisian, 2 hari kemudian akhirnya pelaku pun berhasil diamankan. Seorang lelaki bernama Hidayat 22 tahun diamankan di rumah orang tuanya di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan. Hidayat sendiri nampaknya sudah punya istri dan punya anak, pekerjaannya sebagai cleaning service di apartemen Pondok Indah. Hidayat dikenal sebagai lelaki yang diam, tak banyak bicara. Namun menurut Pak RT, Hidayat pernah beberapa kali diamankan terkait masalah narkotika dan pencurian. Hidayat pun diamankan pihak kepolisian. Saat diinterogasi di awal, Hidayat mengakui kalau dirinya gigolo, disewa oleh Siska. Namun saat itu Siska tak mau bayar hingga akhirnya keduanya cekcok dan Siska pun dihabisi. Namun setelah pihak kepolisian menyelidiki, ternyata kenyataannya terbalik. Siska adalah pekerjaannya sebagai wanita penjajah di aplikasi. Berkenalan dengan Hidayat, ditawar oleh Hidayat hingga keduanya bertemu di apartemen. Di awal mereka mengobrol, melakukan hingga akhirnya keduanya selesai. Namun usai melakukan, Hidayat bukannya membayar, lebih memilih menghabisi Siska dan mengambil semua harta benda Siska. Ada emas, uang, dan 2 handphone. Usai melakukan aksinya dan mengambil harta benda, Hidayat pun pergi meninggalkan apartemen tersebut kabur.
2 hari setelah kejadian ini, Hidayat pun langsung diamankan dan kini menjalani persidangan hingga akhirnya divonis hukuman seumur hidup. Mengaku menyesal melakukan semua ini dan meminta maaf kepada keluarga Siska, Hidayat sendiri mengaku dirinya hilaf dan tak bisa berbuat apa-apa. Nampak seakan mempunyai kebiasaan sendiri mencuri dan menghabisi orang. Keluarga Siska pun tak pernah tahu pekerjaan Siska. Tahunya Siska hanya bekerja di salah satu perusahaan sebagai marketing, namun ternyata selama ini Siska banyak uang karena penjajah. Pacar dari Siska memaafkan Siska dan mendoakan Siska agar mendapatkan tempat terbaik. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.